Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rio Farogi Diviana, BP 1901021046 dari jurusan Teknik Sipil, program studi D3 Teknik Sipil, Politeknik Negeri Padang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dalfitri, BP 1901022055 dari jurusan Teknik Sipil, Prodi D3 Teknik Sipil, Politeknik Negeri Padang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ripa Nopianti, BP 1901021038 dari Prodi D3 Teknik Sipil Politeknik Negeri Padang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Koimah Kisti dari kelas 2A D3 Teknik Sipil Politeknik Negeri Padang dengan nomor BP 1901023016. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja pada sesi ini kita akan membahas masalah penyelesaian tugas untuk perencanaan skema irigasi atau pemetakan sawah. Jadi ini adalah peta di mana rekan-rekan sudah dapatkan masing-masing mahasiswa. Nah, kemudian saya akan coba buka satu contoh saja, misalnya nomor 5 Kabupaten Brebes ini ya. Oke, jadi tahapannya seperti ini rekan-rekan semua. Jadi yang pertama adalah kita memahami terlebih dahulu kontur daerah irigasi. Oke, di sini kita punya banyak sekali kontur. Nah, kita perlu mempertimbangkan seperti konsep yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa kita akan melakukan perencanaan irigasi dengan sistem gravitasi. Itu artinya bagian paling atas itu adalah bendungnya, dan kemudian bagian bawah itu adalah petak-petak sawahnya seperti itu. Nah, kita perhatikan kontur di sini. Kita udah paham 11,5 di sini, 11,94, 12 berarti hulunya ada di bagian sini. Dan ini bagian hilir karena konturnya lebih rendah seperti itu. Nah, kemudian kita cari sungai utama yang akan menjadi saluran primernya, saluran primer irigasi yang nanti ada bendung. Oke, misalnya seperti ini. Kalian semua juga harusnya sudah paham bagaimana mengenali kontur sungai. Jadi seperti ini, warna coklat ini adalah kontur sungai. Seperti ini. 12,4, kemudian 11,54, 10,48, 10,34, 10,36, 10,23, 10,13. Berarti dari sini diketahui bahwa hulunya ada di bagian sini, sedangkan hilirnya ada di sana. Sehingga nanti bendungnya harusnya ada di sini, bukan di sana, bukan di sini. Harusnya bendungnya ada di hulu, di elevasi yang lebih tinggi daripada yang lain. Oke, kita udah dapat sungai utamanya. Kita perencanaan lokasi bendung. Ingat elevasi. Jadi saya akan merencanakan bendungnya mungkin di sini, di bagian sini, di paling ujung. Jadi sebenarnya ini perencanaannya bebas rekan-rekan semua. Jadi tidak perlu bingung apakah boleh di sini, boleh di sana. Sebenarnya boleh, asalkan konsep kalian logis. Jadi kita mungkin boleh di sini, di sungai ini, mungkin di sungai ini, atau di sungai ini, bebas sebenarnya. Tapi kita coba mungkin di sungai ini misalnya. Kemudian kita masuk ke penjelasan berikutnya, yaitu rencanakan petak sawah. Jadi skala di peta kita itu ada 1:25.000. Jadi skala peta ini semuanya itu sama, yaitu 1:25.000. Kemudian usahakan ukurannya seragam. Oke, ini akan saya jelaskan terlebih dahulu. Usahakan seragam, petak sawahnya maksudnya. Kemudian jangan terlalu jauh dalam membuat petak dari saluran sekunder. Tentukan bangunan bagi dan sadap, buat garis putus-putus saluran drainase, berikan nama pada ruas, dan berikan nama pada bangunan air dan sadap. Oke, jadi seperti ini misalnya. Jadi ini misalnya contoh sederhana ya, sederhana ketika kita ingin merencanakan pemetakan sawah atau skema irigasi. Jadi seperti yang tadi kita jelaskan. Ini tadi kontur, misalnya ini kontur 55, 50, 45, berarti alirannya ke sana, berarti hulunya ada di atas. Berarti harusnya bendungnya ada di sekitar sini. Ini misalnya bendungnya seperti ini. Untuk lambang bendung seperti ini, ada penjelasannya seperti bendung.
Nah, ini seperti ini gambarnya. Misalnya bendungnya seperti ini. Nah, berarti untuk petak irigasi kita akan masuk ke bagian-bagian sini. Oke, kita masuk ke sini. Usahakan ukurannya seragam. Luas petak diusahakan punya luas seragam. Kemudian untuk luas petaknya sekitar 50 hektar atau 50 sampai 100 hektar ketika kita berbicara tentang daratan. Jadi untuk merencanakan petak sawah itu juga bebas sebenarnya rekan-rekan semua. Jadi misalnya kalau bisa mengikuti kontur. Misalnya seperti ini. Saya rencanakan petak 1. Kemudian di sini ingat luasnya kalau bisa seragam. Oke, misalnya saya bikin ini, kemudian bagian sini. Jadi ini ada yang merah-merah ini, Ngrowo, kemudian Mino. Ini adalah nama desa. Ini pedesaan, pemukiman penduduk. Jangan sampai kita menerobos pemukiman penduduk. Jadi tinggal di sini aja. Jadi ngikutin batasnya aja. Oke, ini batasnya ada jalan juga. Bisa menjadi batas pemetakan sawah seperti ini. Jadi sebenarnya bentuknya bebas. Bentuknya bebas asal mengikuti kaidahnya. Ya, seperti ini. Jadi sebenarnya nggak harus satu kontur seperti ini ya. Bisa berkontur-kontur seperti ini asalkan luasnya sama. Oke, misalnya itu tadi ya, contohnya saja, contohnya. Kemudian kita oke, pemberian air ke petak harus melalui, jadi ini hanya penjelasan saja. Jadi pakai yang ini. Kemudian jangan terlalu jauh dalam membuat petak dari saluran sekunder. Oke, jadi misalnya ini nanti saluran primernya itu yang biru ini, sungai utama, kemudian akan dibuat saluran sekunder misalnya. Misalnya seperti ini. Saluran sekunder, misalnya seperti ini. Kalau bisa secara gravitasi ya. Kalau bisa secara gravitasi, mungkin kecil segini, kemudian secara gravitasi. Nah, kemudian setelah ada saluran sekunder ini, kemudian kalau bisa di-refine lagi petak sawahnya biar lebih rapi, nggak acak-acakan. Nah, kemudian jangan terlalu jauh dalam membuat petak dari saluran sekunder. Jadi maksimal sekitar ini 3 km jarak sawah terjauh. Dari jarak dari sini sampai sawah terjauh itu maksimal 3 km. Oke, kalau misalnya 1:25.000 skalanya, bisa dihitung berapa panjang saluran sekunder maksimumnya. Oke, langsung ke tentukan bangunan bagi dan sadap. Bedanya bangunan bagi dan sadap adalah ketika bangunan sadap itu mengambil dari saluran primer. Jadi misalnya ini ya, misalnya ini ke arah sini. Nah, ini bangunan sadap ke sana. Tapi karena ini ada dua sawah, maka ini namanya bangunan bagi dan bangunan sadap, dua-duanya. Bangunan bagi dan bangunan sadap nanti simbolnya seperti ini. Jadi bentuknya itu nanti seperti apa ya? Gini. Bangunan bagi dan sadap. Kalau misalnya cuma satu, misalnya di sini ada sawah cuma satu gitu, terus ini saluran sekundernya hanya di sini. Nah, ini hanya bangunan sadap saja, tidak bangunan bagi. Oke, kemudian buat garis putus-putus saluran drainase. Jadi ini kan petak sawahnya. Nah, untuk petak sawahnya ini pasti akan mengalir ke saluran drainase. Jadi kita buat saluran drainase kecil-kecil seperti ini, putus-putus saluran drainase. Nah, ini arah alirannya harus secara gravitasi. Nah, berarti kita bikin arah drainasenya seperti ini, menuju ke sini. Seperti itu. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk arah saluran drainase kembali ke sungai utama, tergantung gravitasinya. Jadi misalnya ada petak sawah di sini, kemudian mau dibuat drainase kembali ke sungai utama, tidak masalah sebenarnya.
Jadi ada dua opsi untuk drainase. Dua opsi, yang pertama buat saluran drainase putus-putus, kemudian kembali ke saluran utama. Oke, kemudian berikan nama pada ruas, nama ruas ya. Jadi misalnya ini nama sungainya adalah apa, misalnya sungai sesuai dengan desa ini, misalnya Sungai Ngrowo, Sungai Ngrowo. Maka nama saluran ini adalah ruas Ngrowo. Jadi tinggal ditulis RN gitu, RN salurannya. Jadi untuk penamaan saluran ini akan ada penjelasannya nanti di KP1 lebih jelasnya. Kalau rekan-rekan akan lebih mengetahui lebih lanjut, nanti akan saya jelaskan mengenai penamaannya. Jadi kita kurang penamaan nama ruas dan nama bangunan air dan sadap. Kita akan membahasnya dari KP01 seperti itu. Jadi misalnya setelah ini selesai, maka kita mendapatkan misalnya bangunannya seperti ini. Oke. Ini sudah ada nama ruasnya, nama bangunannya seperti itu. Nah, untuk yang kotak-kotak ini nanti akan kita bahas lanjut di next. Oke, jadi misalnya ruasnya nanti akan seperti ini. Oh iya, ini gambarnya beda dengan ini. Ini saya ambil dari KP1. Ini hanya ilustrasi saja sebenarnya. Tapi intinya sama. Jadi kali dialog ini adalah sungai utamanya tadi misalnya. Sungai utama tadi. Nah, kemudian masuk ke saluran-saluran sekundernya. Saluran sekunder, ketemu sawah tadi. Ini bangunan sadap. Kemudian bangunan bagi dan bangunan sadap. Bangunan sadap lagi dan seterusnya. Nah, untuk penamaannya seperti ini. Jadi misalnya ini ada saluran primer Lamogo. Jadi penamaan Lamogo ini adalah berdasarkan desanya tadi. Ini melalui desa Lamogo, maka nama saluran primernya ini adalah saluran primer Lamogo. Jadi untuk salurannya ini ada RL1, ruas Lamogo 1, RL2, RL3, RL4. Seperti itu. Nah, setelah ruas saluran dinamakan, sudah dinamai, baru ke bangunannya. Bangunan diawali dengan huruf B. Bangunan Lamogo 1, BL1, BL2, BL3, dan seterusnya. Seperti itu. Nah, kemudian kita masuk ke yang kotak-kotak ini, skema irigasi. Jadi ini adalah petak sawah. Penamaannya sama. Jadi misalnya petak sawah di sini, karena ini diairi oleh BL1, maka di sini tulisannya L1. Jadi Lamogo 1, KA adalah kanan. Kalau kiri itu KI. Kiri, KI, KA. Ini kanan dari arah hulu. Jadi ini kanan. Kemudian ini BL2, ada L2 kanan, L2 kiri, BL3, L3 kiri, seperti itu. Nah, ini ada luas sawahnya, rekan-rekan semua, 22 hektar, 54 hektar, 17 hektar, 107 hektar. Jadi ini tergantung dari luas diket kalian itu berapa hasilnya. Nah, kemudian untuk angka ini, debit yang dibutuhkan 31 liter per detik, sebenarnya ada koefisien pengalinya. Koefisien pengali itu juga ada di KP1, kalau tidak salah antara 1,2 sampai 1,5. Jadi 22 hektar dikali 1,2 sekitar berapa hasilnya? Saya coba cek berapa koefisien yang digunakan di skema irigasi ini. 1,4. Jadi di sini di skema irigasi ini digunakan koefisien pengali kebutuhan air 1,4. Oke, jadi setelah itu kita dapat kotak-kotak ini, tinggal yang ini A dan Q di ruas-ruas ini.
Jadi sebenarnya ini mudah. Saya pindah ke sini ya, misalnya penjelasannya. Jadi ya, ini adalah misalnya ini. Jadi di sini ada suatu area di paling hilir ya, di paling hilir yang akan menjadi irigasi paling hilir, skema irigasi paling hilir. Itu luasnya sekitar 380 hektar dengan kebutuhan air 0,59. Nah, kemudian yang ruas ini nilai A 560 adalah dari 183 ditambah 97, jadi 183 tambah 97. Oke, kita cek pakai kalkulator ya. 183 tambah 97 tambah 380. Oke, sorry. 280. Ini sebenarnya 280 ya. Jadi 560. Jadi sebenarnya pertambahan ini, tambah ini hasilnya adalah ini. Kemudian key-nya itu adalah juga pertambahan antara ini, dan ini. Kemudian ketika masuk ke saluran lebih hulu lagi, juga sama ditambah 560 tambah 148 tambah 57 hasilnya 865. Debitnya juga ditambah lagi. Jadi kalau misalnya saluran ini berarti pertambahan antara total ini dan saluran ini. Terus dari sini, sini, dan sini naik. Nah, inilah yang menjadi kebutuhan debit bendung yang dibutuhkan. Jadi total luas area irigasi semua ini yang dibutuhkan adalah sekitar 3.891 hektar. Debitnya sekitar 6.000 atau 6, itu 6,7 meter kubik per second. Dan ini adalah hasil akhir dari skema irigasi yang ada bentuk sawah-sawahnya ini. Oke, itu skema irigasi yang pertama. Nah, ini skema irigasi yang kedua sebenarnya sama sebenarnya. Bedanya di sini adalah tidak ada ini petak tersier yang ada luasan sama kebutuhan air. Nggak ada ini, nggak ada ini, nggak ada ini, nggak ada ini. Hanya bangunan-bangunan air saja. Tapi lebih detail. Tapi intinya sama. Saluran sekunder Kedaung, bangunannya namanya K, ruasnya K, seperti itu, dan seterusnya. Kemudian selanjutnya adalah tata warna peta yang perlu kalian ketahui, yang ada di sini. Tata warna peta, warna apa saja yang perlu diperhatikan. Nah, tadi yang masalah penamaan itu ada di bagian sini, halaman 32, bisa dicek sendiri bagaimana caranya. Oke, seperti itu untuk penjelasan dari perencanaan skema irigasi. Sebenarnya ini adalah perencanaan bebas, asalkan kalian mengerti kaidah-kaidahnya seperti luasnya harus seragam, kemudian range luasnya harus berapa, kemudian penamaan saluran, penamaan bangunan yang ada di sana, dan lain-lain. Jadi untuk bangunan yang ada di sini, ini sebenarnya tergantung dari kontur kalian. Kalau misalnya kalian melewati jalan harus pakai talang atau sifon atau gorong-gorong seperti itu, apakah ada jembatan, dan seterusnya, itu tergantung kontur kalian. Dan itu bebas mau diberikan atau enggak. Tapi harusnya idealnya sesuai dengan kontur seperti itu. Oke, itu penjelasan mengenai perencanaan petak tersier dan skema irigasi yang perlu kalian buat seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.